Beberapa hari yang lalu, semua tim di grup C telah menyelesaikan pertandingan di pertemuan ke-6, di mana dari 3 pertandingan hanya Indonesia dan Jepang yang mampu meraih kemenangan, sementara Australia dan Bahrain harus berbagi poin karena laga keduanya berakhir imbang. Kini setelah semuanya selesai, ada beberapa cerita menarik yang layak untuk diulas. Cerita ini adalah soal kecurangan yang kembali dilakukan oleh Bahrain. Tak hanya Bahrain, kecurangan juga dilakukan oleh timnas Cina. Kecurangan yang membuat Australia dan Jepang pasti jengkel karena mereka adalah korban dari kecurangan tersebut. Dan untuk itu, inilah aksi-aksi tidak sportif yang dilakukan Bahrain dan Cina untuk menyulitkan lawan-lawannya. Ya, seperti yang kita tahu, grup C di bawah kualifikasi Piala Dunia tahun ini diisi oleh 6 tim. Tim itu adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Secara logika, Jepang, Australia, dan Arab menjadi tim yang diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya. Sementara 3 tim lainnya, yakni Bahrain, Cina, dan Indonesia, dianggap sebagai pelengkap. Tapi meski begitu, ketiganya tetap akan berusaha keras supaya bisa lolos ke fase selanjutnya. Entah itu langsung lolos ke Piala Dunia maupun lolos ke babak keempat. Dan kini perjuangan semua tim tadi sudah dimulai sejak bulan September lalu. Untuk sementara Jepang menjadi yang paling superior karena mereka belum pernah merasakan kekalahan. Kembali ke tim yang tidak diunggulkan tadi, pastinya mereka akan melakukan segala cara untuk meraih kemenangan. Salah satunya yang pernah ditunjukkan oleh Bahrain saat melawan Jepang. Waktu itu fans Bahrain coba mengganggu Jepang agar para pemainnya tidak fokus di lapangan. Bentuk gangguan itu adalah dengan mengejek lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti pemain Jepang dengan laser. Hal inilah yang membuat Hajime Moriyasu marah besar. Dia kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fans Bahrain. Untungnya saat itu Jepang masih bisa meraih kemenangan dengan skor 5-0. Setelah Jepang, kini Australia yang jadi korbannya. Usai melawan Jepang, Bahrain kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah, salah satunya saat melawan Indonesia. Di laga itu, Bahrain diuntungkan oleh keputusan wasit. Keuntungan yang akhirnya membuat mereka selamat dari kekalahan. Terbaru setelah Jepang dan Indonesia merasakan betapa biadabnya Bahrain, kini giliran Australia yang merasakannya. Tim negeri Kangguru itu mendapatkan serangan peluit palsu dari fans Bahrain. Intinya, saat pemain Australia melakukan serangan, peluit palsu dari fans terus dibunyikan. Hal inilah yang membuat pemain Australia sempat kebingungan. Contohnya dalam momen gol kedua yang dicetak Australia. Sebelum gol terjadi, peluit dari fans Bahrain sempat terdengar beberapa kali. Untungnya, pemain Australia fokus dan sudah tidak peduli dengan gangguan itu lagi, sehingga mereka kira mampu mencetak gol penyama kedudukan. Jordan Boss is on his heels. It didn't quite work out as Australia wanted there. Oh, and it's been forced home by Yengi. Get the ball, say the Australian players. And the goalkeeper determined that Barella was not going to get... Pemain Jepang diganggu laser saat melawan Cina. Tak hanya Australia, kemarin Jepang juga mendapatkan pengalaman kurang mengenakan saat melawan Cina. Alasannya adalah karena beberapa pemain Jepang mendapatkan serangan laser, misalnya yang dialami Daichi Kamada dan Zion Suzuki. Untungnya para pemain Jepang masih bisa fokus sehingga mereka kembali meraih kemenangan dengan skor 3-1. Mungkin fans Cina tidak belajar dari fans Bahrain karena pelakuan serupa sebelumnya juga dilakukan oleh fans Bahrain dan hasilnya zonk. Mengingat pemain Jepang tidak merasa mendapatkan gangguan sama sekali. Tapi tetap saja, apa yang dilakukan fans Cina tetap salah dan menyalahi aturan sportivitas.
Cina ubah ukuran lapangan stadion versus Jepang. Tak hanya serangan laser, Cina juga melakukan cara lain untuk menyulitkan timnas Jepang. Cara yang dimaksud adalah saat mereka mengurangi ukuran lapangan di stadion tempat kedua tim bermain. Tujuan Cina melakukan itu adalah agar pertahanan mereka bisa lebih rapat dan pemain Jepang tidak leluasa mengembangkan permainan, mengingat lapangan yang digunakan lebih kecil dari biasanya. Soal trik licik Cina ini, hal ini diketahui dari bekas garis yang ada di sekitar pinggir lapangan, yang mana bekas garis tersebut adalah garis asli sebelum pertandingan melawan Jepang. Fix cuma Indonesia yang tidak aneh-aneh. Dari pengalaman buruk yang dialami Jepang dan Australia, mereka seharusnya beruntung karena saat bermain di Indonesia tidak mendapatkan hal aneh-aneh. Bahkan Australia dan Jepang malah mendapatkan jamuan maksimal dari Indonesia. Dan sampai saat ini, Indonesia adalah tim yang suportif dan tidak mau berbuat curang kepada para lawan-lawannya. Hal berbeda malah ditunjukkan oleh Bahrain dan Cina saat mereka rela melakukan apapun demi bisa meraih kemenangan. Kini jika Indonesia mau, mereka bakal mendapatkan kesempatan untuk membuat Bahrain dan Cina merasa berada di neraka. Dan kesempatan itu akan terjadi tahun depan saat tim Garuda menjamu kedua negara tersebut. Lebih lanjut, sejatinya tanya Bahrain dan Cina yang rela melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan. Hal yang sama juga dilakukan Arab Saudi saat melawan Indonesia kemarin. Itu terlihat saat para pemain Arab selalu melakukan drama di lapangan. Tapi soal ini Indonesia tidak kaget, karena itu memang kebiasaan mereka. Untungnya dalam pertandingan melawan Arab, Indonesia mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kemenangan yang membuat Indonesia untuk sementara berada di peringkat ketiga, sekaligus mengungguli Arab, Bahrain, dan Cina di papan klasmen. Jadi itulah cerita tentang kecurangan dilakukan oleh Bahrain dan Cina demi bisa meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.